Pemirsa, terkait dengan 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, lalu bagaimana citra Indonesia di mata dunia selama 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin? Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat politik internasional Mas Arya Sandiyuda. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Baik, Mas, kita ingin mengetahui apa saja catatan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf di bidang politik luar negeri selama 1 tahun ini. Capaian diplomasi salah satunya yang terkini kan kita lihat ada pembubuhan nama Presiden Jokowi di Abu Dhabi ya, Uni Emirat Arab. Ini kan kita bisa lihat bahwa dari aspek diplomasi, Kementerian Luar Negeri sebagai instrumen kebijakan luar negeri kita ingin memberikan tanda bahwa kita itu dikenang atau diapresiasi secara hubungan bilateral. Dan sebagai simbol itu adalah nama Presiden RI, yaitu Pak Joko Widodo. Dan ini sebenarnya akan berdampak panjang karena kita tahu nama dari sebuah jalan itu akan eksis dalam waktu yang lama. Dan ini sebenarnya hanya simbolik ya. Kalau kita lihat di 1 tahun perjalanan itu banyak sekali yang kita bisa catat, misalnya dalam kepemimpinan multilateral itu diplomasi RI kita kan kita bisa sebut mencapai satu capaian yang tidak mudah dicapai di masa-masa sebelumnya. Misalnya bagaimana kita berhasil menjadi anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB begitu. Lalu kemudian kita juga berhasil dalam hal diplomasi kedaulatan NKRI, kita juga mempertahankan apa yang diugat oleh Vanuatu di beberapa waktu lalu. Jadi kalau kita lihat memang secara kepemimpinan multilateral, terus kemudian dari aspek diplomasi kedaulatan, selain juga permasalahan terkait dengan diplomasi, terkait dengan perjanjian perbatasan, itu sebenarnya kita bisa sebut bahwa Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu perform, bahkan lebih dari itu prestatif juga progresif. Ini sebenarnya tidak terlalu berlebihan kalau kita lihat dari indikator-indikator yang kita bisa baca. Dan ini sebenarnya juga dipermudah karena memang biasanya dalam hal internasional atau kebijakan internasional hampir tidak ada perbedaan sikap baik itu partai pendukung pemerintah ataupun oposisi. Biasanya dalam aspek-aspek yang sifatnya kebijakan internasional, mengusung citra internasional, itu kecenderungannya kita punya sikap yang sama. Dari sisi Kementerian Luar Negeri juga sepertinya berhasil untuk memenuhi hal-hal prinsip gitu setidaknya. Baik. Dan tinggal bagaimana di tahun depan hal tersebut dioptimalkan, terus kemudian ada target-target untuk fora yang kita menjadi tanggung jawab di fora internasional tersebut, atau kemudian juga mengoptimalkan pengiriman peacekeeping operation di beberapa negara yang kita memang sudah berpartisipasi lama. Jadi saya kira ini salah satu ranah yang pemerintahan Pak Jokowi dan Yai Ma'ruf Amin sangat perform dan prestatif gitu. Ya. Saya lihat. Mas Arya, kemarin Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Nah, bagaimana Mas Arya melihat poin penting dari kunjungan tersebut dan apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dari kunjungan kenegaraan tersebut, Mas Arya? Ya, kalau kita lihat kan di masa pandemi ini ada 2 faktor yang sangat menentukan apakah kita bisa mempertahankan eksistensi kita sebagai negara bangsa. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi, dan yang kedua adalah global solidarity. Jadi kalau misalnya kita terjebak dalam satu resesi ekonomi, tapi kemudian kita tidak mampu memainkan diplomasi sehingga kehilangan peluang-peluang kerjasama, kemitraan, serta tidak mampu mengundang global solidarity ke negara kita akan terjebak pada satu skenario yang kita bisa bayangkan sangat buruk, misalnya uncontrolled pandemic atau pandemi yang tidak terkendali. Tapi yang kita lihat di aspek kebijakan luar negeri atau aspek instrumen diplomasi, itu meskipun kita mengalami resesi di satu sisi, di faktor ekonomi, tapi instrumen diplomasi kita masih berhasil untuk mengundang negara-negara sahabat dalam hal ini untuk melakukan satu hal ya
sebuah solidaritas global solidarity yang menguntungkan bagi kita ya. Dan Jepang bukan hal baru untuk kemudian di dalam konteks menghadapi pandemi ini mereka memberikan penguatan bagi posisi kita karena kita sejak awal kan kita tahu Jepang juga beberapa negara sahabat lain memberikan banyak dukungan terkait dengan APK, terus kemudian juga obat-obatan ya. Dan ini sebenarnya penguatan ekonomi baik Jepang maupun negara-negara sahabat lain itu adalah peran diplomasi yang sangat baik karena tadi faktor yang bisa mempertahankan kita ada dua. Yang satu faktor ekonomi kita dan itu sangat dipengaruhi juga oleh diplomasi kita dan juga kemudian global solidarity bagaimana masyarakat internasional itu juga memberikan penguatan bagi posisi kita. Tidak hanya secara ekonomi tapi juga kita tahu ada diplomasi vaksin yang juga terus dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri. Kita tahu yang dikejar oleh Kementerian Luar Negeri adalah affordability, kesanggupan ya, kesanggupan kita untuk membeli, juga accessibility. Kita minta bagi negara-negara untuk membuka akses seluas-luasnya, tapi juga memberikan harga terjangkau sehingga kita bisa menjadi bagian negara yang mempercepat penyelesaian atau penanganan COVID-19 di masing negara. Sekali lagi Jepang bukan dari kunjungan kemarin saja, tapi sejak awal sudah menunjukkan komitmennya untuk bersama-sama dengan negara sahabat lain untuk solider dari masa-masa krisis dan prihatin ini untuk menguatkan posisi ekonomi Indonesia, menguatkan posisi Indonesia dalam konteks diplomasi kesehatan, public health, dan seterusnya. Baik, menarik sekali namun sayang sekali waktu kita terbatas Mas Arya. Terima kasih Mas Arya Sandiyuda, pengamat internasional telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Malam. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam.